Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang berasal dari kota Palembang tentang penemuan tubuh seseorang dalam kondisi terbakar. Mirisnya, korban ini merupakan seorang mahasiswa. Bagaimana kisahnya? Yuk, kita simak videonya. Kala itu, waktu memasuki jam 15.00 sore harinya, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, ada seorang pria bernama Rufaili, merupakan kepala desa Rejo Sarijaya, Kecamatan Belitang Jaya, Oku Timur. Pada hari itu, dia mengecek lahan miliknya yang berada di Desa Girimulyo, RT 001, RW 001, Kecamatan Belitang Jaya. Pada saat memasuki lahannya, sontak saja kegiatannya pun terhenti saat menemukan sosok tubuh dalam kondisi gosong hangus terbakar. Temuan itu pun membuatnya berlari mencari bantuan, dan dia pun menemui warga dan perangkat desa, lalu menceritakan temuannya tersebut, yang segera dilaporkan ke Polsek Belintang 3. Pihak kepolisian pun bergegas menuju lokasi penemuan itu. Setibanya di lokasi, polisi segera melakukan pengamanan lokasi dan melakukan olah TKP guna mencari petunjuk pada kasus ini. Pada saat ditemukan sosok tersebut, tidak ditemukan adanya identitas diri pada diri korban. Namun, dengan melihat kondisi korban, diduga pelaku kejahatan ini sengaja membakar korban untuk menghilangkan jejak kejahatannya, sekaligus untuk menyulitkan pengungkapan identitas dari korban. Dugaan pembunuhan itu pun semakin menguat ketika polisi berhasil menemukan adanya luka pada dada, perut, dan leher belakang, yang diduga luka itu akibat tikaman benda tajam. Selain itu, di lokasi temuan, polisi pun menemukan barang-barang pribadi milik korban. Sementara tubuh korban pun segera dievakuasi ke RSUD Oki Timur. Sementara, tim forensik pun harus bekerja ekstra keras untuk bisa mengungkap identitas korban melihat kondisi korban yang sudah hangus terbakar. Hingga pada akhirnya, tim forensik pun berhasil mengungkap identitas korban yang diketahui bernama Febri Setiawan berusia 20 tahun, warga Desa Sari Agung, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyu Asin, yang dimana korban ini pun merupakan seorang mahasiswa semester 5 jurusan Teknik Informatika Universitas Indo Global Mandiri Palembang dan merupakan ketua UKM fotografi di kampusnya periode 2022 hingga 2023. Terungkapnya identitas dari korban menjadi langkah awal pihak kepolisian memulai penyelidikan. Pihak kepolisian segera menghubungi pihak keluarga dari korban lalu mengabarkan kabar duka ini. Kabar duka ini bukan hanya dirasakan oleh pihak keluarga yang merasakan kesedihan kehilangan sosoknya, tetapi sanak saudara, tetangga, dan teman-temannya ikut merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Lantaran korban ini dikenal sebagai pribadi yang ramah, baik, murah senyum, dan taat beribadah. Dikarenakan korban ini pernah menimba ilmu di pesantren, yang membuat pengetahuannya tentang agama pun sangat baik. Dan terdapat unggahan terakhir dari korban di akun sosial medianya dengan memfoto seorang ibu yang sedang berjualan dengan tulisan "Jangan melihat ke atas, lihatlah ke bawah". Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, tubuh korban pun segera dikembalikan ke pihak keluarga untuk segera disemayamkan. Pihak kepolisian segera menggali keterangan dari pihak keluarga yang dimana korban sudah hilang dan tidak kembali ke rumah sejak Senin 21 November 2022 sekitar pada jam 18.30 petang hari. Berarti telah 2 hari korban hilang hingga ditemukan telah hangus terbakar. Dari keterangan pihak keluarga, yakni kakak korban yang bernama Ariski, jika terakhir kalinya korban berpamitan bertemu dengan temannya dan pergi dari Palembang menuju Oki Timur, korban pun mengendarai mobil Brio kuning dengan nomor polisi BG 1905BR. Saat korban ditemukan, mobil itu pun tidak ditemukan oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian pun segera melakukan pelacakan.
Dari hasil pelacakan polisi, ternyata polisi menemukan adanya rekaman CCTV yang terdapat di beberapa lokasi terlihat mobil korban berada. Dari hasil pelacakan diketahui jika terduga pelaku ini berada di daerah Martapura, Kabupaten Oku Timur. Polisi pun segera bergerak meluncur ke lokasi. Namun saat akan ditangkap, pelaku ini sempat melawan dan berusaha untuk melarikan diri. Hingga akhirnya terduga pelaku diberikan hadiah timah panas pada kakinya. Penangkapan ini pun bisa dikatakan sangat cepat karena kurang dari 24 jam dan terjadi pada hari yang sama saat tubuh korban ditemukan. Pelaku ini sendiri bernama Muhammad Haidar Zakir, berusia 20 tahun, merupakan warga desa Tegalrejo, Kecamatan Blitang, Oku Timur. Dan mirisnya jika pelaku ini merupakan teman satu kampus dari korban, namun mereka baru saja dekat dan akrab. Kejadian mengerikan ini pun bermula dari sebuah klub malam, di mana korban dan pelaku ini saling berkenalan, dan itu merupakan awal mereka saling mengenal satu sama lain, tepatnya seminggu sebelum kejadian. Setelah dari perkenalan itu, sehari sebelum terjadinya pembunuhan, pelaku menghubungi korban dan meminta tolong untuk mengantarkan pelaku dari Palembang ke Tanjung Senai, Ogan Ilir, dengan alasan meminta untuk ditemani membeli vape rokok elektrik. Korban pun dijanjikan upah membeli bensin mobilnya sebesar Rp200.000 oleh pelaku, dan mereka pun bertemu di kawasan Jenderal Sudirman pada jam 22.00 malam harinya. Awal perjalanan tidak ada yang mencurigakan, semua tampak normal seperti biasa. Namun saat tiba di jembatan Tanjung Senai, Indralaya, saat itu sudah tengah malam. Pelaku pun meminta berhenti dengan alasan menunggu temannya yang akan mengantarkan vape. Saat posisi berhenti itulah dan di dalam mobil, pelaku berbicara dan meminta agar korban menyerahkan mobilnya. Lantaran terus didesak oleh pelaku, akhirnya korban pun turun dari mobilnya. Namun setelah pelaku duduk di kursi supir, korban sempat menendang pintu mobil. Dari sanalah awal terjadinya pertengkaran di antara keduanya. Pelaku yang emosi dari sikap korban segera mengambil pisau dari tasnya lalu menyerang korban. Pelaku melayangkan sajam yang langsung menancap di punggung korban. Hingga akhirnya korban terjatuh. Pelaku pun mengaku sengaja membiarkan lalu menunggu korban tidak bergerak. Saat korban sudah tidak bergerak dan saat pisau itu dicabut, korban bergerak-gerak tidak beraturan. Karena panik akan hal itu, pelaku kembali menikam perut dan dada korban. Setelah yakin sudah tidak bernyawa, pelaku pun menyimpan tubuh korban di dalam bagasi mobil, lalu membawa mobil ke arah Blitang, Oku Timur. Dan pelaku pun sempat mampir di daerah Gumawang untuk makan di sebuah warung makan. Setelah itu pun pelaku kembali ke rumahnya. Pelaku yang datang membawa mobil, kedua orang tuanya sempat bertanya, "Mobil siapa itu?" Pelaku hanya menjawab jika itu adalah mobil kawannya. Pada saat dilakukan interogasi, pelaku pun sempat mengaku merasa takut dan khawatir jika orang tuanya akan curiga, lantaran tubuh korban masih berada di dalam bagasi mobil. Pada keesokan harinya, pelaku pun kembali pergi dengan tujuan untuk mencari lokasi membuang tubuh korban, dan akhirnya menemukan lokasi di mana dia akan membuang tubuh korban. Namun pada saat di jalan, muncullah ide untuk membakar tubuh korban untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Akhirnya pelaku pun sempat membeli 2 botol bensin, dan di lokasi itulah pelaku menyiramkan bensin lalu membakar korban. Rencananya mobil itu pun akan dijual seharga Rp30 juta melalui sosial media. Setelahnya dia akan menyaksikan acara organ tunggal. Ternyata selain fakta-fakta pembunuhan yang terungkap, ditemukan fakta lainnya. Jika pada tahun 2021 pelaku sendiri pernah menjalani rehabilitasi dari penyalahgunaan obat terlarang. Pelaku ini pecandu berat dikarenakan adanya desakan rasa ketergantungan akan obat-obatan terlarang. Itulah yang menjadikan motif pada pembunuhan ini adalah pelaku mencoba menguasai mobil milik korban dengan tujuan untuk menjualnya, lalu akan dibelikan obat-obatan terlarang.
Pelaku sendiri mengaku sebelum merampok dan membunuh korban, dia sempat meminum obat terlarang sebelumnya. Dan sejak dari awal perkenalan dengan korban, pelaku pun sudah merencanakan pembunuhan demi bisa menguasai mobil korban. Pelaku sendiri mengaku sangat menyesal atas perbuatannya dan pelaku sempat menangis karena menyesali perbuatannya itu. Pihak kepolisian pun berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit mobil Honda Brio berwarna kuning, KTP dan SIM milik korban, satu bilah senjata tajam jenis pisau sangkur yang panjangnya sekitar 40 cm, yang terdapat pada ujungnya adanya bercak darah, satu buah handphone jenis iPhone 11 warna silver milik korban, satu buah HP jenis iPhone milik tersangka, dan satu buah tas lempang berwarna hitam, satu buah botol aqua bekas terbakar. Dengan melihat apa yang terjadi, sudah jelas ini merupakan pembunuhan berencana. Pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana 340 dengan ancaman maksimal vonis mati. Kasus ini pun sedang berjalan di ranah pihak kepolisian. Kemungkinan besar jika kasus ini akan segera dilimpahkan kepada kejaksaan untuk menggelar sidang pengadilan pada kasus tersebut. Mari doakan semoga sidang berjalan lancar, pelaku pembunuhan sadis ini dapat dijatuhi vonis mati. Dari kasus ini, gua secara pribadi melihat pelaku ini sepertinya tidak jalan logikanya. Setelah melakukan pembunuhan, mobil korban dibawa ke sana ke sini. Apa karena efek obat-obatan terlarang yang berdampak pelaku menjadi telat mikir? Dari kisah ini pun kembali mengajarkan kita agar selalu menjaga circle pertemanan dengan lingkungan yang baik. Dan jauhilah obat-obatan terlarang, karena bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi dapat berdampak pada kesehatan jiwa dan mental. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?